Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Boni Sumski dan Kai. Firman Tuhan itu bagaikan roti hidup. Mari kita ikuti renungan harian, agar jiwa kita dikuatkan dan iman kita bertumbuh setiap hari. Judul renungan, Menciptakan Sedikit Surga di Bumi ayat tema 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 10. Bunyinya, barang siapa berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam alam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Terlalu banyak kebencian di dunia kita, kebencian rasis, kecemburuan, pembunuhan, dan perang. Perang terjadi karena berbagai alasan, beberapa karena alasan kelompok-kelompok etnis tertentu saling membenci, beberapa karena negara-negara yang lebih kuat ingin mengambil alih yang lebih lemah. Setiap kali saya mendengar tentang semua kebencian ini, saya berpikir, apakah tidak cukup banyak masalah di dunia saat ini yang disebabkan oleh kecelakaan dan penyakit? Mengapa kita manusia harus menambah kesengsaraan ini dengan menumpuk kebencian di atas keberadaan tumpukan kesengsaraan kita? Kita mungkin tidak bisa menghentikan semua kecelakaan atau penyakit, tetapi kita bisa menghentikan kanker rasa permusuhan. Terkadang, kita tidak menyukai orang lain karena mereka berbeda dari kita atau karena mereka menjengkelkan. Namun, Tuhan mengatakan kita harus memperlakukan semua orang dengan hormat, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Bisakah Anda bayangkan betapa lebih menyenangkannya hidup ini jadinya jika semua orang menganggap orang lain lebih baik dari diri mereka sendiri? Kita akan menjadi ramah dan menawan terhadap orang lain. Tidak akan ada perang, dan semua akan membantu meringankan penderitaan orang lain, seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa Union College ketika seorang ayah muda terseret ke dalam sungai dan tenggelam. Dengan kepergian suaminya, Meril, seorang ibu tunggal dari 3 anak laki-laki, kehilangan harapan untuk menyelesaikan perbaikan rumah yang telah dikerjakan suaminya, yaitu sampai para mahasiswa datang menyelamatkannya, menyumbangkan waktu dan sumber daya mereka. Kita senang membaca berita surat kabar tentang perbuatan baik orang lain. Kemungkinan besar itu tidak akan menjadi berita jika Anda bersikap baik terhadap rekan yang menjengkelkan, atau jika Anda membantu anak tetangga yang menyebalkan itu untuk belajar cara membuat kue atau membuat sesuatu dari kayu. Tetapi itu akan memberi Anda perasaan kehangatan yang sama yang Anda dapatkan ketika membantu seseorang yang membutuhkan. Selain itu, Anda pasti tahu bahwa Anda melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan, karena Anda memperlakukan orang lain dengan hormat, bahkan mereka yang tidak mudah untuk disukai. Karena kita adalah sandera di planet yang penuh dosa ini, kita harus bekerja sama untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Hanya di surga kita akan hidup dalam damai dan cinta yang sempurna. Namun sementara itu, marilah kita mencoba menciptakan sedikit surga di bumi dengan menunjukkan kasih dan rasa hormat kepada semua orang yang dapat kita jangkau. Kepada siapakah saya dapat menunjukkan lebih banyak kasih hari ini? Doa hari ini, Tuhan Yesus, lembutkan hati kami agar selalu mau mengasihi, bahkan ketika sulit. Jadikan hidup kami saluran kasih-Mu, sehingga orang di sekitar kami bisa merasakan sedikit surga di bumi. Amin.